satisfacción. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Fernando Terima Kasih, NPM 197006516-079, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjawab UTS Pengolahan Sistem Komputer, yaitu membuat video presentasi tentang perkembangan sistem komunikasi informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya mengambil perangkat keras atau hardware. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Perkembangan sistem komunikasi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan sangat pesat sampai sekarang ini menggunakan teknologi perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software dengan ukuran yang kecil namun kemampuan dan kapasitasnya yang sangat tinggi. Perkembangan ini juga membuat berbagai kegiatan kita dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat. Semua perkembangan itu tidak terlepas dari sejarah perjalanan panjang para ilmuwan maupun para peneliti yang berusaha untuk terus memperbaiki dan mengurangi kelemahan dari sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi yang dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern, serta membahas mengenai perkembangan hardware. Masa prasejarah. Pada masa prasejarah, informasi yang didapatkan atau informasi yang akan diberikan digambar pada dinding gua, bebatuan, tebing, ataupun tanah yang memiliki kontur keras. Kemampuan mengidentifikasi benda ataupun hal-hal yang ada di sekitar lingkungan pada masa prasejarah tersebutlah yang akan mengkomunikasikan sebuah informasi. Selanjutnya, manusia prasejarah diketahui mulai membuat dan menggunakan alat yang menghasilkan bunyi untuk berkomunikasi. Selain berkomunikasi, alat-alat seperti gendang, trompet, dan tanduk binatang, asap, dan lain sebagainya juga digunakan sebagai penanda ketika bahaya datang. Masa sejarah. Masa sejarah terbagi dalam 8 bagian. Yang pertama, masa 3000 sebelum Masehi, di mana pada saat itu dimulainya masa sejarah dan para manusia sedikit banyaknya sudah dapat mengeluarkan suara dan berbicara. Informasi digunakan sebagai bagian dari ritual ataupun upacara tertentu. Manusia mulai mengenal simbol atau tulisan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi. Menurut catatan, bangsa Sumeria merupakan penemu pertama dari simbol dan tulisan tersebut. Mereka membentuk simbol dan tulisan itu dari piktograf sebagai huruf dengan penambahan simbol seperti titik atau bentuk lainnya sehingga berbeda bentuk, maka berbeda pula maknanya. Yang kedua ada tahun 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno telah menemukan dan menggunakan huruf yang disebut hieroglif untuk setiap ungkapan yang banyak terdapat pada batuan, bangunan, hingga pada kulit-kulit kayu dan hewan. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif dari Mesir ini bahkan lebih maju dibandingkan tulisan yang dibuat oleh bangsa Sumeria 100 tahun sebelumnya. Yang ketiga, tahun 500 sebelum Masehi. Jauh setelah bangsa Mesir menemukan hieroglif sebagai media penyebaran informasi, digunakan pula tanah liat untuk menulis. Cara penggunaannya adalah dengan menggesekkan atau menggoreskan lempengan tanah liat pada sebuah media atau alat yang terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Penggunaan serat pohon papirus sebagai alat atau media untuk menuliskan informasi ini karena serat pohon papirus dianggap lebih kuat dan lentur, serta tidak mudah rusak. Kini serat pohon papirus ini kita kenal dengan istilah kertas. Yang keempat, tahun 1455. Memasuki era manusia yang bisa dibilang hampir modern, dilakukanlah upaya untuk menciptakan mesin cetak yang terbuat dari
plat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan huruf. Johann Gutenberg adalah orang yang pertama kali mengembangkan mesin cetak dengan plat besi ini. Lalu Johann Gutenberg mengganti plat besi tersebut dengan bingkai yang terbuat dari kayu. Yang kelima, tahun 1830, Augusta Lady Byron bekerja sama dengan Charles Babbage membuat sebuah program tulisan pada komputer dengan menggunakan mesin analytical yang didesain untuk menerima data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran data. Mesin ini akhirnya dikenal sebagai komputer digital pertama meskipun penggunaannya masih menggunakan sistem mekanis dan menjadi awal mula terciptanya sebuah komputer digital pertama 94 tahun kemudian yang diberi nama ENIAC 1. Yang keenam, tahun 1837, Samuel Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone mengembangkan telegraf yang menggunakan kode Morse. Pengiriman informasi ini menggunakan kabel sebagai penghubung antar tempat yang berjauhan dengan waktu pengiriman dan penerimaan yang hampir sama. Akhirnya, apa yang ditemukan oleh Samuel Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone tersebut memungkinkan informasi dapat diterima dan dapat dipergunakan tanpa dibatasi jarak dan waktu. Yang ketujuh, tahun 1861, ditemukanlah sebuah metode untuk menampilkan informasi yang berbentuk gambar, agar gambar tersebut dapat bergerak. Sebagai sistem program bekerja dengan cara memproyeksikannya ke dalam sebuah layar. Penemuan ini merupakan awal mula ditemukannya teknologi film yang terus berkembang setiap tahunnya, dan bahkan kemajuan teknologi film sekarang ini seolah membuat semua adegan film terlihat nyata. Yang kedelapan merupakan yang terakhir, yaitu tahun 1876. Melville Dewey mengembangkan penulisan desimal, dan setahun berikutnya atau pada tahun 1877, Alexander Graham Bell mengembangkan telepon untuk digunakan secara umum. Edward Muybridge pada tahun yang sama juga menemukan fotografi berkecepatan tinggi. Hingga akhirnya pada tahun 1899 pertama kalinya digunakan sebuah sistem penyimpanan data yang berbentuk pita magnetis. Masa modern. Selain itu, pada masa tahun 1900-an, teknologi informasi makin berkembang pesat. Berikut ini perkembangan teknologi informasi pada tahun 1900-an, antara lain. Yang pertama, tahun 1923, Zworykin menciptakan televisi untuk pertama kalinya dengan bentuk tabung dan berukuran cukup besar dengan perwarnaan yang masih hitam putih. Kemudian tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sebuah pengkodean menggunakan sistem hypertext. Kemudian tahun 1946 berhasil dikembangkannya sebuah komputer digital pertama di dunia yang diberi nama ENIAC 1. Kemudian tahun 1948, sekelompok peneliti di sebuah perusahaan bernama Bell Telephone berhasil mengembangkan transistor. Kemudian tahun 1957, Jean Horny berhasil mengembangkan kembali transistor yang sudah ada dan diberi nama transistor planar. Teknologi inilah yang menjadi titik awal pengembangan jutaan transistor agar dapat dimasukkan ke dalam kepingan kecil kristal silikon. Kemudian tahun 1969, University of California, Stanford, University California of Santa Barbara, dan University of Utah berhasil mengembangkan sistem jaringan internet yang pertama dengan menghubungkan 4 titik dengan kekuatan 50 kilobyte per second. Kemudian tahun 1972, Ray Tomlinson berhasil menciptakan sebuah program pengiriman surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima dalam waktu yang hampir bersamaan yang kita kenal dengan nama email. Kemudian tahun 1973,
internet mulai diperkenalkan ke dalam sebuah tulisan TCP/IP atau Transmission Control Protocol yang kemudian dikembangkan oleh sebuah grup dari DARPA yang dikenal dengan nama TCP/IP. Kemudian tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone dengan kapasitas 56 KB per second yang disebut CSNet. CSNet dipakai untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian tahun 1986, IETF berhasil mengembangkan sebuah server sebagai alat koordinasi dan penyambung komunikasi antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Yang selanjutnya tahun 1991, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali dimulai ketika sebuah perusahaan bernama CERN menanggulangi biaya operasionalnya dengan cara memungut biaya dari anggotanya. Kemudian tahun 1992 dibentuklah komunitas internet pertama kali oleh CERN, dan pada saat itu juga diperkenalkanlah dengan istilah WWW atau World Wide Web yang biasa kita sebut WWW. Kemudian tahun 1993 NSF membentuk NIC yang menyediakan jasa internet untuk keperluan direktori penyimpanan data menggunakan database, jasa registrasi, dan jasa informasi. Kemudian pada tahun 1994, internet berkembang dengan sangat cepat dan masuk ke dalam setiap lapisan kehidupan manusia dan tidak terpisahkan lagi. Kemudian tahun 1995, banyak perusahaan yang menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone yang pada akhirnya digunakan sebagai bagian untuk mengembangkan teknologi internet dan pengembangan penelitian lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan sistem dan alat yang lebih canggih lagi. Perkembangan hardware. Komputer dari sejak awal dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Pada tahun 1930, lahirlah suatu konsep dari komputer-komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer-komputer modern saat ini. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Komputer generasi pertama dibuat masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Generasi kedua tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi yang pertama, yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Generasi ketiga tahun 1965 sampai dengan tahun 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga telah dibuat penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi kedua, dan ukuran fisiknya dibuat menjadi lebih kecil agar dapat menghemat penggunaan ruang. Generasi keempat tahun 1970 sampai dengan tahun 1995. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan, yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Generasi kelima tahun 1995 sampai dengan sekarang. Pada masa ini ditandai dengan munculnya LSI
large scale integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor yang ditanam pada sebuah mikroprosesor, serta munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya lagi. Komputer Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih tajam, dan keunggulan lainnya adalah kecepatan memproses, mengirim, ataupun menerima gambar juga menjadi semakin cepat. Itulah perkembangan sistem informasi dan komunikasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.